Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Video ini, mari kita belajar bersama dan sama-sama belajar. Ketemu lagi dengan saya, Rahmi Aulianurbaiti. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai perbandingan senilai dan tidak senilai. Check it out. Definisi perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan juga dalam bentuk pecahan. Sebagai ilustrasinya, kita lihat contoh berikut. Usia ayah 45 tahun dan usia ibu 40 tahun. Sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Perbandingan usia ayah dan ibu adalah 45 tahun berbanding 40 tahun. Lalu disamakan ya, dikecilkan gitu, seperti itu. Jadi disederhanakan, dibentuk paling sederhana. 45 dibagi 5, 40 dibagi 5, jadi 9 berbanding 8. 45 dibagi 5, 9, 40 dibagi 5, 8. Jadi dibagi angka yang sama. Jadi 9 dibanding 8. 9 untuk usia ayah dan 8 untuk usia ibu. Perbandingan usia Ali dan Ani. Usia Ali 15 tahun, usia Ani 10 tahun. Bagaimana perbandingannya? Berarti dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Jadi 3 berbanding 2. Selanjutnya untuk perbandingan usia ayah dan usia Ali. 45 tahun berbanding 15 tahun. Bagaimana nih? Apakah sama? Dibagi 5 ada yang lebih sederhana daripada dibagi 5, yaitu dibagi 15. Jadi kita menentukan FVB ya, FVB benar, FVB dari dua angka ini seperti itu ya. 45 dibagi 15, 15 dibagi 15, hasilnya jadi 3 berbanding 1. Jadi perbandingan usia ayah dan Ali itu 3 berbanding 1. Seperti itu. Definisi perbandingan dan contoh dari ilustrasi ini ya, sebagai contoh perbandingan. Untuk membandingkan dua buah besaran, hal yang perlu diperhatikan yaitu A. Bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. B. Samakan satuannya. Tentu ya, kalau misalnya satuannya kita menghitung perbandingan jarak ya. Satuan yang tertera itu kilometer dan meter. Maka kita harus samakan dulu satuannya menjadi meter ya, agar bisa dibandingkan, setara untuk membandingkan. Selanjutnya yaitu samakan bentuk perbandingannya. Untuk membuat perbandingan itu harus disederhanakan. Dari uraian dan contoh masalah di atas dapat diperoleh kesimpulan dari arti perbandingan adalah perbandingan antara A dan B ditulis dengan dalam bentuk sederhana A per B, bentuk pecahannya, atau A berbanding B seperti bentuk yang seperti itu. Dengan A dan B merupakan bilangan asli, tentu tidak boleh bilangan desimal ya. Jadi harus bilangan asli. Dan B
tidak sama dengan 0. Artinya, paling kecil nilai B itu adalah 1. Faktor jadi terkecilnya adalah 1. B. Kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Sudah dibahas ya tadi ya, bahwa satuan yang akan dibandingkan itu harus sama. Kita tidak bisa membandingkan waktu dengan jarak, karena itu jelas saja satuannya tidak akan sama. Seperti itu. Yang poin ke C, perbandingan dalam bentuk sederhana. Artinya, antara A dan B sudah tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Yang tadi ya, jadi faktor paling kecilnya itu 1. Tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0. Paling kecil adalah 1. Itu adalah sudah paling bentuk yang sederhana. Seperti itu. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah naik atau turun, maka besaran yang lain juga berubah naik atau turun. Contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai adalah jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Tentu, jika barang yang dibeli itu lebih naik, satuannya naik, maka harga yang harus dibayar pun akan naik. Kedua, jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Betul, untuk setiap jarak, jika jaraknya naik satuannya, berarti konsumsi bahan bakar juga tentu akan naik. Lalu ada jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat. Nah, ini juga tentu saja ya, jika kaleng catnya lebih naik, maka luas permukaan yang bisa dicat juga lebih banyak. Atau sebaliknya, jika kaleng catnya turun, mengurangi lebih sedikit, maka luas permukaan yang bisa dicatnya juga akan jadi terbatas, makin sedikit dan lain-lain. Jadi perbandingan senilai ini, jika besarannya 1 berubah naik, maka besaran yang lain juga akan naik. Ataupun sebaliknya, jika besaran yang satunya turun, maka besaran yang lain pun akan turun. Itu. Contoh soal, sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Ini tentu saja perbandingan senilai ya, teman-teman. Karena tadi sudah dibahas juga kan, ini masalah jarak tempuh dan juga bahan bakar yang digunakan. Oh ya, sebelum ada latihan soal, tadi saya lupa menyebutkan mengenai rumus per umum mengenai perbandingan senilai. Bisa dilihat di slide tadi ya, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2, karena ini perbandingan senilai. Oke, lanjut pada latihan soal ini. Cara pengisian pertama, 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Berarti jika 1 liter bensin berapa? Bagi 2 jadi 12 km. Jadi untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak berapa tuh? 60 aja dibagi 12. Dari mana itu 12? 12 dari 1 liter bensin dapat menempuh jarak 12, yang itu ya. Jadi kita bagi 60 dengan 12, hasilnya adalah 5. 5 di sini itu adalah 5 liter. Ya, 5 liter. Jadi untuk menempuh jarak 60 km kita dibutuhkan 5 liter bahan bensin. Itu cara pengerjaan yang pertama. Cara pengerjaan yang kedua, dibuat tabel seperti ini. Ada bensin, ada jarak. Kita masukkan yang pertama ya,
ya pada tabel bensin yaitu 2 liter, karena diketahuinya pun 2 liter. Kita masukkan di tabel jarak yaitu 24 km dan 60 km di bawah yang ditanyakan. Karena yang ditanyakannya itu bensin di 60 km, maka pada bagian itu kita misalkan X ya, maka perhitungan dilakukan dengan 2X sama dengan 24, 2 dibagi X sama dengan 24 dibagi 60. Kita pindah ruaskan 2 menjadi kali ya, nanti bagi dipindah ruas menjadi kali. Jadi X sama dengan 2 dikali 60 kan 24. Ini dikali silang, maaf bukan dipindah ruas tapi dikali silang. 2 dengan 60, X dengan 24. 2 dikali 60 bagi 24, hasilnya itu 5 apa nih? 5 liter. Karena ditanyakannya kan dalam 1 liter, jadi 5 di sini itu 5 liter. Seperti itu, ini rumusnya sudah tertera. Kita bisa menurunkan beberapa rumus dari rumus umum yang tadi ya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2 untuk perbandingan senilai. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan membandingkan dua buah keadaan, di mana jika besaran yang satu bertambah atau berkurang, maka besaran yang lain berkurang atau bertambah. Sebaliknya ya, jadi jika satu besaran bertambah, maka besaran lain akan berkurang. Atau jika suatu besaran berkurang, maka besaran yang lainnya akan bertambah. Misalkan diketahui dua besaran A dan B, A1, A2, B1, B2. Karena berlaku perbandingan berbalik nilai, maka rumus umumnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan tidak senilai adalah banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan untuk pekerjaan yang sama. Contohnya pekerja misalnya OB di suatu perusahaan itu banyak, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akan turun, besarannya akan turun. Semakin banyak OB di suatu kantor itu, maka waktu yang diperlukan untuk membersihkan kantor itu semakin cepat. Itulah yang disebut dengan perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Lalu kecepatan dengan waktu tempuh. Semakin cepat kita mengemudikan motor, maka waktu tempuh untuk jarak yang sama ya, waktu tempuhnya itu ya semakin dikit gitu. Maksudnya semakin banyak besaran kecepatan, maka kan semakin sedikit besaran waktu tempuh, karena semakin cepat ya kan. Seperti itu. Selanjutnya ada banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan tersebut untuk jumlah makanan ternak yang sama. Kunci dari berbalik nilai ini adalah hal yang sama sih, untuk yang senilai pun besarannya harus sama. Seperti itu, misalnya banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan. Misalnya kita mempunyai 1 kg rumput dimakan 2 sapi, lalu kita mempunyai tambahan 2 sapi jadi 4 sapi. Apakah waktu untuk menghabiskan 1 kg rumput itu bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah berkurang. Kenapa? Karena sapi yang kita punya bertambah. Jadi ya berbalik nilai. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dipahami. Contoh
Contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Pekerjaannya sama, cuman orangnya bertambah. Yang ditanyakan adalah harinya, apakah akan bertambah atau akan berkurang? Oke, kita langsung aja pada cara pengerjaan. Dibuat tabel ya, seperti tabel yang tadi. Yang pertama, cuman apa yang dimasukkannya berbeda karena ini berbanding nilai ya. Pekerjaan, dibuat tabel pekerjaan dan waktu, dua kolom. Untuk kolom pekerjaan kita masukkan 12 dan 14. Untuk waktu pekerjaan kita masukkan 42 dan X, karena X ini ditanyakan ya. Perhitungan perbandingan berbalik nilai dilakukan dengan membalik salah satu ruas. Artinya B2 itu jadi di atas. Jika tadi di perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2, maka di berbanding nilai itu adalah A1 per A2 sama dengan B2 per A1. Kita masukkan jadi 12 per 14 sama dengan X per 42 kali pindah ruas dengan bentuk kali silang. X dikali 14 sama dengan 12 dikali 42. 14 ini kita pindah ruaskan jadi bagi, jadi 12 dikali 42 dibagi 14 sama dengan 36. Jadi jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 hari, akan selesai dalam waktu 36 hari. Catatannya dengan pekerjaan yang sama ya. Selesai. Untuk contoh soal perbandingan berbalik nilai. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan.